يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Adik-adikku sekalian, yang hari ini adalah hari yang dimana kita diingatkan dengan hari kemerdekaan, yang tepatnya di esok hari, yang kalian alhamdulillah merasakan negeri ini dalam keadaan, dalam keimanan dan keamanan, yang kalian tidak keluar dari rumah-rumah kalian dengan hambatan-hambatan, entah hambatan dengan orang-orang jahat, dengan yang semisal dengan negara kita, karena mereka tidak memiliki harta benda yang ia ingin makan, sehingga harus merampas harta saudaranya sendiri, sekaumnya sendiri. Itulah para pemberontak pada saat ratusan tahun yang lalu sebelum hari ini, yaitu di mana para warga-warga antara satu warga dengan warga yang lain saling memberontak, saling merampas. Mengapa? Karena mereka dalam dijajah dengan kemiskinan. Setelah harta-harta kita dirampas oleh penjajah, ataukah kita bukan seperti orang yang merampas harta kita dengan orang yang senegara dengan kita? Tapi karena datangnya para penjajah di negeri kita yang merampas harta kita, merampas, mengambil paksa kebun-kebun orang tua kita, yang memperbudak anak bangsa kita, yang mengambil ketenangan dan memaksa kekufuran atas kaum muslimin yang berada di Indonesia. Maka dari itu yang paling pertama yang kita ingatkan di khutbah yang mulia ini, agar hendaknya kita mengingat kembali dari bagaimana ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan atas kita, atas keterberhakakan, atas ketimpangan, atas di mananya kita diperbudak oleh negara-negara tetangga kita. Yang kita mengenal sejarah, Indonesia diperbudak oleh orang-orang luar selama 400 tahun lebih. Kita diperbudak, kita dijajah, harta kita dirampas, wanita-wanita kita diperkosa. Maka dari itu, di pertemuan Jumat yang singkat ini, sekali lagi hal yang paling untuk kita ingat adalah bahwa dahulunya kita berada dalam keadaan tidak aman, dalam keadaan dijajah. Kemudian Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kenikmatan keamanan. Alima man alima, jahila man jahilahu. Maka bersyukurlah siapa yang mengetahui, maka tahulah dia. Dan barang siapa yang bodoh akan itu, maka bodohlah dia. Maka dari itu, hal yang paling pertama untuk kita ingat, bahwasanya kita dahulu 100 tahun yang lalu itu berada dalam penjajahan, yang tepatnya di tahun 1945, yang dikabarkan oleh Insinyur Soekarno, yang didampingi oleh Muhammad Hatta, memproklamasikan bahwasanya Indonesia itu telah terbebas dari penjajahan. Akan tetapi perlu dilihat, ketika diproklamasikan atas terbebasnya kita dari perbudakan, sebelum itu ada sekitar 400 tahun lebih kita dijajah oleh bangsa-bangsa tetangga kita.
Dan itu dinukil oleh sejarah. Portugis pernah menjajah Indonesia. Itu selama 86 tahun. Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1509 sampai 1595. Sebelum Portugis meninggalkan Indonesia, Spanyol masuk ke negara kita. Di tahun 1521 merampas dari hasil-hasil bumi kita, merampas dari tembaga-tembaga kita, merampas dari emas-emas kita, yang sampai hari ini masih diperselisihkan. Coba lihat Papua. Itu Papua kenapa tidak pernah damai? Kenapa Papua terus ada tembakan-tembakan? Ada pertikaian antara warga negara Indonesia dengan mereka. Karena di belakang mereka ada Spanyol, di belakang mereka ada Australia, di belakang mereka ada Belanda. Sehingga Indonesia tidak bisa menumpas secara langsung begitu saja. Di belakang mereka yang mendoktrin orang-orang Papua ada orang negara-negara campur tangan yang lain. Karena mereka ingin menguasai harta-harta yang dimiliki Indonesia. Terlebih khusus di Papua. Di sana ada tambang emas, di sana ada tambang batu bara yang nilainya sangat besar untuk bisa memberikan kesejahteraan pada negara. Sehingga seluruh negara berebutan, yang dimana dalam sejarah Indonesia dijajah oleh 6 negara. Dijajah oleh Portugis selama 86 tahun, dijajah oleh Spanyol selama 171 tahun. Kita pernah dijajah oleh Belanda selama 340 tahun. Kita dijajah oleh Perancis selama 5 tahun. Dijajah oleh Inggris selama 10 tahun. Dan dijajah pula oleh Jepang selama 3 tahun. Dan bangunan-bangunan mereka masih nampak, masih bisa dilihat. Coba kita melihat di Karabosi. Ada tempat kehakiman, tempat peradilan. Bangunannya mereka masih bangunan seperti bangunan Belanda. Coba kita melihat benteng Rotterdam, yang dimana dulu menjadi benteng dari benteng-benteng orang Belanda ketika mereka masuk mulai dari pelabuhan Makassar. Ketika menjajah, ketika bersekutu dengan orang-orang yang mengalahkan Arum Palaka dan Sultan Hasanuddin. Yang dimana sekali lagi kepada kaum muslimin kita ingatkan bahwasanya hal yang paling utama yang harus kita jalani di hari ini adalah bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah melepaskan perbudakan dari kaum bangsa lain kepada negara kita. Karena Allah Azza wa Jal mengingatkan kepada kita, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sungguh Allah telah memerintahkan kepada kalian, Allah pemilik penguasa pencipta kalian, la in syakartum, jikalau kalian bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah, dengan meyakini bahwa segala kenikmatan iman dan keamanan itu dari Tuhan kalian, bukan karena kehebatan kita. Kita tidak mengalahkan orang Belanda, orang Spanyol, orang Portugis dengan kekuatan kita. Apa kekuatan Indonesia di hari itu? Tapi karena di hari itu kaum muslimin memiliki iman yang kuat, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jal, kaum muslimin terlebih khusus di Makassar, terlebih besar di Indonesia, mampu mengalahkan para penjajah yang ada di Indonesia. Yang kata Allah, la azidannakum. Jikalau kalian mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah. Kalau kalian mensyukuri nikmat iman, Allah akan menambah keimanan di dalam dada-dada kalian. Kalau kalian mensyukuri nikmat aman, Allah akan menambah keamanan. Jikalau kalian mensyukuri nikmat harta, Allah akan menambah keberkahan harta. Dan di hari ini, alhamdulillah, segala sesuatunya kita mampu raih tanpa adanya peperangan. Dan yang kedua, yang perlu kita ingatkan di hari ini, bahwasanya Indonesia, walaupun secara fisik kita adalah hamba-hamba yang merdeka, kita adalah negara yang tidak dijajah, itu secara fisik kita bisa menjadi negara yang berdiri sendiri, negara yang tanpa di bawah tangan negara lain. Itu secara fisik. Namun kita melihat secara makna, warga-warga Indonesia masih banyak berada dalam perbudakan dengan hawa nafsu,
dengan dunia. Maka kita melihat di kalangan kaum muslimin, berapa banyak orang Islam, namun berapa banyak yang mendatangi masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, di pertemuan khutbah yang singkat ini, kami mengingatkan tentang hak yang kedua adalah hakikat yang namanya keluarnya seorang hamba dari penghambaan. Hakikat kesejahteraan, hakikat kemerdekaan. Hakikat kemerdekaan adalah ketika merdekanya hati, pikiran dan badan seorang hamba. Maka dari itu kita melihat sejarah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Tapi ketika tuannya memerintahkannya untuk murtad, dia tetap mengatakan ahadun ahad. Ahadun ahad. Allah itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walaupun dia berada dalam status budak, akan tetapi hakikatnya dia adalah orang merdeka. Mengapa? Karena kemerdekaan yang sejati bukan hanya kemerdekaan pada satu negara, tapi kemerdekaan yang hakiki ketika hati seorang hamba tidak terikat kecuali hanya kepada Allah. Kemerdekaan hakiki pada akal seseorang ketika kejahilannya lebih kecil dibanding ketahuannya terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Kemerdekaan pada fisik seseorang ketika dia bisa berlapang dada untuk sujud dan rukuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat dari kemerdekaan sesungguhnya adalah nikmat yang besar. Maka dari itu Allah kabarkan kepada kisah Nabi Musa, yang kisah yang paling indah di dalam Al-Quran, kisah yang terbanyak dikisahkan, tentang ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum, wahai kaumku, tidakkah kalian mengingat dari nikmat-nikmat Allah atas kalian? Idh ja'ala fikum anbiya, ketika Allah jadikan para nabi dari keturunan kalian. Ini dari keturunan orang-orang Yahudi yang mereka dahulu ditimpa dari perbudakan yang namanya Fir'aun. Anak-anak laki-laki mereka dibunuh, wanita-wanita mereka dirampas, dipekerjakan oleh pekerja, oleh raja yang zalim, yang mereka mempekerjakan dari pekerjaan wanita mereka tanpa gaji. Mereka dirampas harta bendanya sesuai dengan kehendak presidennya pada saat itu yang dikatakan Fir'aun. Mereka dijajah hatinya dengan dipaksa untuk beribadah hanya kepada Fir'aun, untuk menyembah Fir'aun. Maka dari itu kita ingatkan kepada kalian semuanya, kepada seluruh kaum muslimin, yang pertama yang untuk kita ingatkan pada khutbah yang singkat ini, bahwasanya dahulunya kita berada dalam penjajahan. Kemudian Allah memberikan kepada kita yang namanya kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu dibutuhkan kesyukuran, karena dengan kita mensyukuri kemerdekaan, Allah akan menambah kemerdekaan yang lain. Karena kemerdekaan fisik itu tidak cukup bagi seorang muslimin. Kemerdekaan yang diinginkan oleh Islam adalah kemerdekaan secara fisik. Ketika kita tidak membutuhkan kecuali Allah Azza wa Jalla, dan dibutuhkan dalam Islam adalah kemerdekaan secara makna, secara hakiki, secara jiwa. Ketika hati tidak terikat kecuali hanya kepada Allah. Ketika ruku dan sujud, tidak ruku dan sujud kecuali hanya kepada Allah. Ketika akal, pikiran dan pergerakan seorang hamba hanya bertindak, hanya bergerak menuju ridha Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'a bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ausini wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Kaum muslimin
yang sama-sama kita berbahagia dengan kemerdekaan Indonesia ini. Ketahuilah bahwa kemerdekaan Indonesia ini itu berdekatan dengan bulan Ramadan, yang tepatnya pada saat dikabarkan bahwa Indonesia telah merdeka, itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan di tahun 1364 Hijriah, yang dimana di bulan Ramadan momen yang Allah berikan kepada kita tentang kemerdekaan Indonesia berada di bulan Ramadan, itu memberikan pelajaran. Karena di bulan Ramadan adalah bulan ketaatan. Bulan Ramadan adalah bulan berlepasnya perbudakan seseorang dari perbudakan hawa nafsu makan dan minum, hawa nafsu wanita dengan berhubungan badan, dan hawa nafsu dari pikiran-pikiran yang kotor. Karena seseorang yang berpuasa harus melahirkan bukan hanya puasa pada makan dan minum, akan tetapi harus berpuasa matanya, berpuasa ucapannya, berpuasa niat dan maksud dan tujuannya. Maka dari itu Allah menakdirkan kita berada dalam kemerdekaan pada bulan Ramadan, yang bulan Ramadan adalah bulan penghambaan. Di sini memberikan pelajaran kepada kita tentang munasabatil hal, tentang keseragaman hal yang Allah takdirkan, karena tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu begitu saja. Semuanya memiliki hikmah dan tujuan. Di antara tujuan dan hikmah, Allah menakdirkan kemerdekaan kepada kita di bulan Ramadan sebagai negara yang terbanyak kaum muslimin di dalamnya. Allah mengabarkan bahwasanya, wahai kaum muslimin, saya memberikan kepada kalian kemerdekaan secara fisik, namun di bulan Ramadan kalian harus tetap menjadi budak dengan ruku dan sujud, dengan menahan lapar dan minum, dengan beribadah hanya kepada Allah. Jadi hakikat perbudakan, tidak ada istilah di dalam agama kita kemerdekaan secara totalitas. Tidak, seorang muslim tetap budak, tapi budak seorang muslim hanya diperbudak oleh Allah dan Rasulnya. Hanya diperbudak oleh Allah, di atas perintah Allah, di atas larangan dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah hakikat penghambaan. Penghambaan selain kepada selain Allah, itu adalah perbudakan. Entah seseorang diperbudak oleh hawa nafsunya, oleh pikirannya, oleh keinginannya, atau oleh seseorang yang dicintainya. Maka dari itu, di sini kita ingatkan kembali bahwasanya kemerdekaan umat Islam tepatnya di tanggal 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta, dan tepat pula di hari Jumat, di hari berkumpulnya kaum muslimin, di hari perbudakan kaum muslimin kepada Allah Rabbul Alamin. Barakallahu, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihi bi qudsi faqala jalla min qailihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin fi awtanina wa asli ulati umurina. Allahumma man arada bina su faj'al da'iratu su taduru alaih. Allahumma ja'al nahrata fi kaidihi fashghilhu bi nafsihi waj'alhu kaidu fi nahri waj'al tadbiru tatmiran alaihi ya qawiyyun ya azizul jabbarul mutakabbir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.